Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita melanjutkan pertemuan minggu lalu. Pertemuan minggu lalu, kita sudah belajar bagaimana cara input data. Dan sudah mendapatkan tugas, kita input data seperti ini, yaitu data mahasiswa baru. Nah, pertemuan kali ini kita akan memulai untuk olah data dari data yang sudah kita inputkan kemarin. Nah, yang pertama kita untuk mulai ke deskriptif data. Ke dalam deskriptif data ini nanti, kalian akan ada 5 yang kita pelajari. Yang pertama adalah frekuensi, yang kedua itu ada deskriptif data, yang ketiga itu ada cross-tab, yang keempat ada case summary in row, dan yang kelima ada OLAP cubes. Nah, yang pertama kita akan mulai olah data, misalkan kita akan memulai tentang frekuensi. Apa yang kalian ketahui tentang frekuensi? Jadi, frekuensi ini adalah menggambarkan tentang data dalam berbagai ukuran pusatnya. Misalkan min, median, persentil, kuartil, dan sebagainya. Nah, contohnya misalkan kita akan membuat frekuensi tentang variabel usia. Nah, di sini datanya variabel usia itu kan ada usia 19, 22, 23, dan seterusnya. Nah, kita akan olah data variabel usia ini untuk frekuensinya. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Nah, sekarang perhatikan untuk langkah-langkahnya. Seperti yang Budina jelaskan sebelumnya, bahwa kita itu akan banyak bekerja di analyze. Nah, sekarang kita klik analyze. Kemudian kalian pilih yang analyze, kalian pilih yang deskriptif statistik sampai dia berwarna kuning. Nah, kemudian gerakkan kursor kalian sampai menuju ke frekuensi. Kalau sudah, sekarang klik frekuensi sehingga muncul kolom seperti ini. Nah, tadi kita akan mencoba untuk olah data variabelnya adalah variabel usia. Maka variabel usia kita klik sampai dia berwarna kuning. Nah, kemudian kita masukkan dia ke kolom sebelah kanannya. Seperti ini. Nah, maka yang kita butuhkan akan ke kolom sebelah kanan. Misalkan salah memasukkan. Oke, nggak masalah. Diklik saja, kembalikan lagi ke kolom sebelah kiri. Nah, ini kita masukkan. Kemudian setelah itu kita pilih statistik. Di sini kita klik statistiknya. Akan muncul kolom seperti ini. Nah, disinilah nanti apa yang akan kita butuhkan untuk informasi variabel usia. Kalau misalkan kalian membutuhkan untuk mencari berapa rata-rata variabel usia, maka kalian tinggal klik saja di bagian min. Seperti ini. Misalkan kalian ingin tahu mediannya, juga silakan diklik. Berapa modusnya, juga bisa diklik. Atau berapa jumlahnya, bisa juga kalian klik. Tapi, saya sarankan jangan semua diklik, karena nanti kalau kalian semua diklik, maka nanti akan semua keluar ke dalam outputnya. Jadi, yang kalian klik, yang dibutuhkan saja. Apa yang kalian butuhkan, informasi untuk variabel usia. Nah, misalkan apalagi kalau kuartil, misalkan tidak dibutuhkan, ya enggak usah. Misalkan kalian ingin melihat berapa standar deviasi dari variabel usia, boleh diklik. Berapa variansinya, boleh diklik. Nah, kelebihan dari SPSS ini, ketika kita tinggal mengklik sebegini saja, maka nanti akan semuanya keluar di output. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk menghitung rata-rata saja, misalkan kita menghitung rata-rata, itu kan ada rumusnya. Meskipun kita mengerjakan dalam Excel pun, kita juga harus menginputkan rumusnya. Tapi tidak dalam SPSS, kita tinggal klik saja, maka nanti hasilnya semuanya akan keluar di output. Jadi seperti standar deviasi itu juga kalau misalkan kita mau menghitung menggunakan manual, misalkan itu juga akan butuh waktu yang lumayan lama. Tetapi kalau dalam SPSS tinggal klik saja, misalkan kita butuh informasi standar deviasi dari variabel usia, maka dalam hanya hitungan detik kita mendapatkan itu semua. Itu kelebihan dari SPSS. Nah, sudah kalau misalkan kalian sudah menginginkan ini saja, misalkan kalian mau klik minimum dan maksimum, oke, boleh.
Kemudian kalau sudah, langsung klik continue. Nah, setelah klik continue, baru kalian klik OK. Nah, maka di sini akan keluar outputnya. Ingat, outputnya itu dia dilihat ya, berada di dua file yang berbeda. Jadi SPSS itu menyimpan file ada dua, yang satu sebagai data, yang kedua sebagai output. Kalau misalkan tidak langsung keluar seperti ini, bisa dilihat diklik di bawahnya di sini. Maka di sini ada output. Nah, inilah output dari frekuensi. Nah, ini statistiknya dari variabel usia tadi. Jadi, hanya dalam hitungan detik kita memperoleh informasi bahwa min atau rata-rata dari variabel usia itu adalah 21,70. Mediannya 21,5, modusnya 20, standar deviasinya 1,745, variansinya 3,045, nilai minimumnya 19, maksimumnya 25. Sumnya jumlahnya 651. Informasi ini semua kita hanya akan dapatkan tadi hanya dalam hitungan detik ya, hanya tinggal mengklik saja. Nah, kemudian untuk frekuensinya ini, tadi karena kita mencet frekuensi, lebih ke sini. Ini untuk usia, karena kita tadi menginputkan variabel usia. Nah, usia di sini, jadi ada yang usianya 19, itu frekuensinya ada 2. Kemudian persentasinya ada 6,7. Yang usianya 20 ada 7. Yang usianya 21 ada 6. Yang usianya 22 ada 6 dan seterusnya. Sampai totalnya semuanya adalah 30. Nah, ini adalah frekuensi tadi dari variabel usia. Nah, misalkan kita membutuhkan informasi ini untuk keperluan skripsi kita misalkan. Maka bisa saja, ini nanti kalian bisa pindahkan ke Word. Jadi kalian tinggal buka saja Word-nya. Misalkan, kalian buka saja Word-nya. Kemudian tadi, output-nya tadi tinggal kalian klik sampai dia berwarna merah seperti ini. Kemudian tinggal copy paste seperti biasa. Klik kanan, copy. Kemudian kalian ke Word, klik kanan, paste. Nah, maka di sini sudah terpaste untuk variabel usia. Seperti itu. Itu kelebihan dari SPSS. Nah, untuk yang kedua, kita lanjut ke berikutnya. Oke, baik. Tadi sudah keluar output dari variabel usia ya. Nah, sekarang setelah outputnya ini tadi keluar, outputnya bisa kita simpan. Cara menyimpannya seperti biasa, kita ke file, kemudian kita pilih save as. Nah, kita mau tempatkan di mana. Jadi cara menyimpannya seperti biasa. Mau kalian taruh di folder mana, tempat penyimpanannya. Nah, misalkan di sini saya beri nama outputnya tadi adalah output frekuensi. Nah, kemudian tinggal kita save. Nah, maka sudah akan tersimpan. Nah, setelah nanti kemudian kita simpan, lebih baik output yang sudah dihasilkan dari olah data tadi itu lebih baik kita tutup saja. Kenapa harus ditutup? Supaya nanti ketika kita olah data baru lagi, itu tidak tumpuk jadi di bawahnya. Jadi kalau dalam SPSS ketika salah satu output sudah terbuka, ketika kita olah data lagi, maka nanti hasilnya akan terus ke bawah. Nah, supaya tidak bingung dalam membaca output karena terus menumpuk ke bawah, jadi setelah outputnya kita simpan, maka kita tutup kembali. Nah, kita sekarang akan mengolah data yang kedua, yaitu tentang deskriptif data. Apa itu deskriptif data? Jadi deskriptif data itu digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu data. Misalnya rata-rata, standar deviasi, varian, dan sebagainya. Meskipun tadi bisa dilakukan dalam frekuensi ya, tapi frekuensi tadi kan lebih ke jumlahnya. Tapi kalau ini lebih ke
mean, standar deviasi, varian, dan sebagainya. Nah, misalkan kita ingin mengetahui, mendeskripsikan tentang variabel name sekarang. Misalkan kita ganti variabel name. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Sama, kita ke Analyze, kemudian pilih Descriptive Statistic, kemudian kalian pilih yang deskriptif. Di sini, diklik, sehingga muncul seperti ini. Nah, kita tadi ingin mendeskripsikan tentang variabel name. Maka variabel name, kita klik sampai berwarna kuning, kemudian masukkan ke kolom sebelah kanan. Seperti ini. Kemudian, apa yang kita ingin ketahui dari informasi variabel name, kita bisa klik option. Diklik optionnya. Nah, di sini dalam SPSS, standarnya yang sudah diklik itu ada min, standar deviasi, minimum, dan maksimum. Tetapi kalau jika kalian tidak membutuhkan informasi itu, boleh dihilangkan. Tapi kalau misalkan masih membutuhkan standar deviasinya, boleh diklik. Atau misalkan membutuhkan informasi yang lain, misalkan sum-nya juga bisa diklik, jumlahnya diklik. Atau variansinya juga bisa diklik. Nah, jadi tinggal kalian pilih informasi apa yang kalian ingin butuhkan tadi dari variabel name. Jika sudah, kemudian klik continue. Baru setelah itu klik OK. Nah, maka akan keluar seperti ini. Nah, ini keluar output baru ya. Ini deskriptif statistik dari tadi, variabel name. Jadi ini variabel name, jumlahnya ada 30. Nilai minimumnya 40,9, nilai maksimumnya 70,4, sum-nya 1827,2, min-nya rata-ratanya 60,907, standar deviasinya sekian, dan variannya sekian. Ini kita peroleh hanya dalam hitungan detik saja. Misalkan kita ingin pindahkan ini ke Word, sama seperti tadi ya, tinggal klik kanan, copy, kemudian buka Word-nya, kemudian klik paste. Nah, maka akan seperti ini. Nah, tadi mengapa Budina sarankan output-nya yang sudah disimpan ditutup? Jadi Budina akan berikan contohnya. Jadi misalkan ini output-nya Budina nggak tutup ya, nggak tutup. Kemudian kita misalkan mau olah data lagi seperti tadi yang usia, kita ke Analyze, kemudian Descriptive Statistic, frekuensi, kita coba yang usia tadi. Kemudian statistiknya, continue, oke. Nah, maka di sini outputnya, output dari frekuensi itu akan muncul di bawahnya output deskriptif. Nah, kalau misalkan kita lakukan ini terus-menerus, maka outputnya akan semakin menumpuk ke bawah. Jadi saya sarankan setelah kalian mengolah data, kemudian keluar outputnya, lebih baik outputnya disimpan terlebih dahulu, kemudian ditutup, baru kita olah data baru lagi. Karena kalau tidak, maka akan numpuk. Misalkan Bu Rina ini juga pengen lagi, misalkan tentang deskriptif, tentang, tadi name sudah, misalkan tentang usia misalkan. Oke, nah maka akan muncul lagi di bawahnya. Jadi Brina sarankan setelah output, keluar output, simpan outputnya, kemudian jangan lupa ditutup kembali. Supaya ketika kita olah data baru lagi dari file data, itu akan muncul lembar output yang baru. Begitu ya, sampai di sini. Jika ada yang ditanyakan, bisa kita diskusikan lewat WA Group atau bisa kita diskusikan lewat Spada.